Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, oke, alhamdulillah pada sehat, pada baik semua. Nah, sekarang sebelum kita memulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bersiap. Siap. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa percaya dan berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, temennya ada yang nggak masuk nggak? Coba di siapa aja orangnya? Rafael, Carisa. Rafael kenapa? Alfa. Kalau Carisa? Alfa juga. Ilham. Carisa. Kalau Carisa, Alfa. Ilham? Alfa juga. Ada hanya 3. Ada lagi? Amelia sakit. Pelangi terus Firni ya? Ada lagi? Udah. Firni. Oke, kalian masih pada ingat nggak? Di minggu kemarin kita belajar apa? K3 dan APD. K3 itu kepanjangannya apa ya? Masih pada ingat? Dan kerja. Jadi keselamatan, kesehatan, kerja. Kalau APD adalah alat pelindung diri. APD masih pada ingat apa aja? Peralatannya? Dimulai dari kepala, helm, ini kacamata, terus ada earplug, pelindung telinga, ada masker, terus ada sarung tangan, ada rompi, terus sepatu. Oke, alhamdulillah masih pada ingat. Terus untuk di pembelajaran hari ini kita masuk ke materi perkakas tangan. Yang kita pelajari adalah jenis-jenisnya dan cara penggunaannya. Oke. Nah, materi ini itu memiliki capaian pembelajaran. Jadi pada akhir fase E diharapkan kalian mampu memahami fungsi dari berbagai jenis perkakas tangan serta penggunaan dan pemeliharaannya untuk pekerjaan listrik dan elektronika. Adapun tujuan pembelajarannya ini dipecah menjadi 2. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama memahami teknik penggunaan perkakas tangan untuk membuat produk rangkaian listrik sederhana maupun rangkaian elektronika sederhana dengan tepat. Nah, yang kedua adalah memahami penggunaan toolset elektronika. Jadi itu adalah 2 tujuan pembelajaran di materi hari ini, materi perkakas tangan. Nah, kita masuk ke jenis perkakas tangan untuk pekerjaan instalasi listrik. Nih, yang pertama itu ada obeng, nah yang kedua ada gergaji tangan. Nah, biasanya kalian kalau instalasi listrik, setahu kalian ada berapa perkakas nih? Coba disebutin bareng-bareng. Yang pertama ada obeng. Kedua gergaji. Yang ketiga ada pen. Terus ada wire stripper. Nah, sebenarnya yang paling kepake itu adalah 6 toolset, 6 alat ya, 6 perkakas nih yang kepake, yang paling sering digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik. Yang pertama gergaji tangan nih. Gergaji tangan ini itu berfungsi untuk memotong berbagai jenis material yang sesuai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, misalnya kalau untuk memotong pipa PVC paralon untuk jalur kabel itu bagusnya menggunakan gergaji besi, bukan gergaji kayu. Dan kalau untuk memotong papan triplek itu lebih baik menggunakan gergaji yang kayu. Nah, lalu di sini ada yang kedua nih, perkakas yang kedua adalah obeng ya. Obeng ini itu kebagi ada 2, ada obeng plus atau obeng kembang dan obeng minus. Nah,
Obeng itu adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut, ya, baik baut yang kepalanya plus atau baut yang kepalanya minus. Nah, lalu di sini ada tespen, tang kombinasi, tang cucut, tang pengupas atau wire stripper. Kalau tespen dia berfungsinya ini untuk mendeteksi keberadaan arus listrik, aliran listrik di perangkat elektronika atau rangkaian listrik. Nah, kalau tang kombinasi dia memiliki fungsi sebagai penjepit dan juga untuk memuntir kabel yang ada di instalasi listrik, ya. Terus di sini ada tang lancip atau tang cucut. Nah, apa perbedaan tang lancip dan tang cucut? Nah, di sini kenapa kita wajib menggunakan tang cucut? Nih, secara fungsi dia memiliki fungsi yang mirip dengan tang kombinasi, tetapi yang membedakan di sini, kalau tang cucut, misalnya di sini ada kabel yang sulit kejangkau nih. Misalnya ada kabel yang pengen saya ambil di dalam pipa ini, ya. Kalau saya pakai tang kombinasi, ini nggak bisa saya ambil karena ukurannya besar dan pendek. Kalau pakai tang cucut, begini, karena dia bagian batang yang ke depannya ini panjang ukurannya dan kecil, maka dia bisa saya masukkan ke sini nih untuk ngambil kabel. Nih, misalnya nih. Kayak gini. Sulap kan? Nah. Terus kira-kira kalau hal kayak tadi saya lakukan pakai tang ini bisa nggak? Karena ukurannya terlalu besar kan? Terlalu besar dan pendek. Nah, terus di sini ada wire stripper nih. Yang terakhir saya peragakan. Kalau wire stripper ini dia fungsinya ada dua. Yang pertama nih, yang paling atas ini dia mirip banget sama kepala T-Rex atau dinosaurus. Nah, ini fungsinya untuk mengupas kulit kabel ya, bukan tembaganya. Kalau yang bawahnya ini untuk memotong tembaga kabel. Jadi ada dua fungsi di sini dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke pembagian tugas kelompok. Nah, di sini ada instruksinya. Kalian bentuklah kelompok dengan anggota 6 orang, ya, yang dimana setiap kelompok berdiskusi untuk mencari informasi dari penggunaan perkakas tangan, ya, salah satu jenis penggunaan perkakas tangan. Nah, yang ketiga ini buatlah laporan hasil dari diskusi tersebut, ya, dari diskusi yang udah kalian gali nih, informasi dari perkakas tangan yang udah kalian dapat tentukan. Terus setelah itu terakhir kalian presentasikan di depan kelas kepada teman-teman kalian. Oke, tugasnya bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk kelompoknya perwakilan aja yang maju. Jadi ini akan saya bagi jenis perkakas apa yang nanti akan kalian jelaskan dan kalian kerjakan tugasnya. Jadi perwakilan kelompok satu orang aja yang maju ke depan. Nyambil. Ya. Yuk, ambil lagi. Masih ada 3. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ambil aja. Ya, nanti 2 orang. Obeng. Nah, untuk kelompok yang udah dapat kertasnya tuh, itu kan kelihatan tuh perkakasnya apa aja, nama alatnya. Itu bisa diambil di sini. Untuk diperagain nanti pas presentasi. Diambil di sini aja. Misalnya yang dapat tang, maju ke sini untuk ambil tang gitu. Gampang. Ya. Oh ya, betul. Oh, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang. Kalian boleh cari di Google, di buku, ataupun di internet. Di YouTube bisa, boleh. Silakan cari. Pakai buku tulis. Ditulis. Beng, maju.
kelompok yang obeng. Kelompoknya Keisha Kamila. Keisha Kamila, kelompoknya maju. Yang lain siap-siap, nanti akan saya acak majunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok obeng. Nama saya Merdeka Welina Fadila. Nama saya Santa Fadila. Di sini kita kedapatan obeng bos dan mimin. Di fungsi obeng bos untuk mengencangkan atau melepaskan laut dalam skop dengan kepala berbentuk bus atau kembang atau kembang. Contoh kembang cara penggunaannya. Atau kembang cara penggunaannya, masukkan obeng bus ke dalam kepala skop dengan benar sehingga sesuai dengan ukuran dan bentuknya. Fungsi obeng min mengencangkan atau melepaskan laut dan truk yang memiliki berbentuk pinus atau pipih. Cara penggunaannya mencongkel obeng tertentu seperti komponen telot, mobil dan membantu melepas ada yang ingin bertanya? Ya, saya dari kelompok kombinasi bertanya, apa fungsi dari obeng eksaminasi? Oh, fungsinya kalau obeng itu fungsinya mengencangkan atau melepaskan laut dan truk dalam kepala berbentuk bus atau kembang. Kalau fungsi obeng ini mengencangkan atau melepaskan laut, Gimana Jessica, apakah sudah terjawab? Oke. Terima kasih Jessica dan terima kasih kelompok obeng yang sudah mau menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok obeng. Oke, terima kasih. Sekarang silakan kelompok selanjutnya boleh maju dan kelompok obeng boleh duduk. Ya, boleh penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan untuk kelompok tang kombinasi maju. Aliza, Ayu, dan lain-lain. Ayo, dipersilakan. Bertiga cukup. Satu orang lagi. Ya, satu orang lagi. Tangnya mana? Ya, silakan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang lain tolong perhatikan lagi presentasi temannya. Toru dan kawan-kawan mohon diperhatikan. Baik teman-teman, pada kali ini saya dan teman saya di sini kami akan menjelaskan fungsi dan kegunaan dari kombinasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Mariana. Kita akan menjelaskan dari fungsi, kegunaan, dan apa itu kombinasi. Kombinasi adalah salah satu jenis tang yang memiliki banyak fungsi di antaranya. Dan tang kombinasi ini berfungsi untuk menjepit benda dengan kuat, mengupas kabel, dan memotong besi kecil. Cara memakai tang kombinasi, pilih tang kombinasi yang sesuai dengan keperluan, gunakan tang kombinasi. Baik, di sini saya membuka pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Silakan kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cara penggunaan. Cara penggunaannya, pilih tang kombinasi yang sesuai dengan keperluan atau dengan kegunaannya. Gunakan
Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Ayo, dipersilakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri presentasi laporan hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah maju. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah intinya gunakan perkakas peralatan elektronika, baik itu peralatan elektronika atau toolset dengan benar sesuai dengan peruntukannya. Sekian saya tutup pembelajaran hari ini. Dipersilakan ketua kelasnya untuk menutup doa di kegiatan belajar hari ini. Siap. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya saya dan teman-teman doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai dari kelas ini, yang piket kelasnya dibersihkan, dan yang nggak piket, walaupun nggak piket, inisiatif untuk bantu temennya yang piket. Oke, terima kasih semuanya. Kegiatan belajar hari ini kita sudah selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.